Siapa sangka, pemain yang pernah dicaci maki netizen Indonesia, kini justru jadi tembok terakhir Garuda yang tak tergantikan. Miss Hilger, pemain yang pernah diam 1000 bahasa saat diserang komentar pedas, kini menjawab semuanya lewat aksi nyata di lapangan. Inilah kisah nyata dari bek kelas Eropa yang memilih Indonesia, meski tahu risikonya. Miss Hilger, bek kelahiran Belanda, berdarah Indonesia dari garis sang ibu. Ia bermain untuk FC Twente di Eredivisie, liga kasta tertinggi Belanda. Sejak muda, bakatnya sudah diperhatikan oleh pelatih-pelatih di Eropa. Bahkan, ia sempat mencicipi skuad timnas Belanda U21. Tapi di tengah potensinya yang besar untuk bersaing masuk tim utama Belanda, Hilger justru mengambil keputusan mengejutkan. Ia memilih Indonesia. Miss tidak banyak bicara, tak pernah sesumbar di media sosial. Tapi diam-diam, proses naturalisasinya berjalan cepat. Akhirnya, pada tanggal 30 September tahun 2024, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, mimpi Miss bukan lagi tentang Eredivisie, tapi tentang menyanyikan Indonesia Raya bersama rekan-rekan barunya di timnas. Namun, perjalanan Hilger tidak semulus bayangan. Cedera demi cedera menghampirinya. Ia lebih sering berada di ruang perawatan ketimbang di atas lapangan. Padahal fans sudah menantikan penampilannya. Kritik pun berdatangan. Ngapain dinaturalisasi kalau nggak main-main juga? Cedera terus. Sayang prosesnya. Bahkan ada yang bilang, kualitas Hilger tidak sebanding dengan proses panjang yang ia jalani. Bukan hanya netizen biasa, pejabat negara Andre Rosiade bilang Miss Hilger pura-pura cedera. Yang menyakitkan, semua itu dilemparkan saat Hilger belum sepenuhnya pulih. Tapi, lagi-lagi, Hilger tetap diam. Tak ada klarifikasi, tak ada drama. Ia hanya terus fokus latihan, terapi, dan menanti kesempatan. Bahkan ketika belum pulih total dari cedera hamstring, Miss tetap bersikeras membela timnas. Di saat sebagian pemain akan memilih istirahat dan jaga karir klub, Hilger memilih bermain untuk Garuda. Itu bukan sekadar pilihan, tapi bentuk cinta. Cinta kepada negara yang baru ia peluk, tapi sudah ia jaga seperti tanah kelahiran. Lalu tibalah pertandingan besar itu, Indonesia vs Jepang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang ragu, apakah Hilger siap, apakah fisiknya kuat? Dan saat laga dimulai, publik terdiam. Jepang datang dengan kekuatan penuh, umpan cepat, pressing tinggi, dan pergerakan antar lini yang menekan. Tapi ada satu hal yang bikin penonton Indonesia sedikit lega. Miss Hilger berdiri di belakang. Dalam beberapa momen krusial, ia sukses memotong umpan silang Jepang. Bahkan saat 1 lawan 1, Hilger berani duel dan keluar sebagai pemenang. Hanya 2 pemain Indonesia yang benar-benar mampu menghentikan serangan Jepang hari itu, Miss Hilger dan Kevin Dix. Momen paling mencolok, ketika Hilger merebut bola dari striker Jepang tepat di dalam kotak penalti. Tanpa melanggar, tanpa panik, itu bukan aksi bek biasa. Itu aksi pemain kelas atas. Netizen yang sebelumnya menghujat, perlahan mulai diam. Bahkan beberapa komentar mulai berubah. Gila, Hilger ternyata bukan kaleng-kaleng ya. Maaf Bang Hilger, dulu saya pernah suuzon. Levelnya emang beda. Tenang, tajam, dan baca permainan. Publik mulai sadar, pemain ini memang layak, bahkan sangat layak. Ia tidak banyak gaya, tapi cara mainnya elegan. Ia tidak bicara banyak, tapi kakinya bekerja keras. Kini, Miss Hilger bukan lagi target cacian. Ia sudah menjadi simbol kekuatan lini belakang Indonesia. Dengan fisik kuat, teknik tinggi, dan mental baja, ia pantas menyandang status sebagai bek naturalisasi terbaik saat ini. Dan kepada para netizen yang pernah menghujat, Hilger tidak perlu membalas.
Karena pembalasannya sudah cukup, lewat tackle bersih, rebutan bola 1 lawan 1, dan senyum tenang usai laga melawan Jepang. Miss Hilger, diamnya menyakitkan, tapi permainannya menenangkan. Kalau kamu suka kisah pemain-pemain diaspora seperti Hilger, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena perjuangan mereka adalah bagian dari perjuangan kita semua menuju mimpi besar, Piala Dunia. King Indonesia Senggodong. Senggodong. Dunia sepak bola Asia lagi-lagi digegerkan oleh keputusan FIFA dan AFC yang menimbulkan tanda tanya besar. Seperti kita tahu, timnas Indonesia baru saja mencetak sejarah dengan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi di tengah euforia itu, muncul kabar yang bikin kening berkerut. Babak keempat rencananya akan digelar di Arab Saudi. Tunggu dulu, Arab Saudi adalah salah satu tim yang ikut bersaing di babak ini. Jadi, kenapa negara peserta justru dijadikan tuan rumah? Di mana netralitasnya? Di mana prinsip fair play-nya? Protes keras langsung datang dari Irak. Federasi mereka bahkan mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC, menolak rencana Arab Saudi jadi venue. Mereka menuntut agar pertandingan digelar di lokasi benar-benar netral, tanpa keterlibatan tim peserta. Uni Emirat Arab menyusul. Mereka juga menyatakan keberatan atas rencana ini. UEFA menyebut bahwa keputusan FIFA jika tetap menunjuk Arab Saudi justru akan memicu ketidakpercayaan terhadap integritas kompetisi internasional. Kita tahu, Arab Saudi punya banyak pengaruh di sepak bola Asia. Dari klub-klub yang borong pemain bintang dunia, sampai kekuatan diplomasi mereka di balik layar. Tapi, apakah pantas negara dengan kekuatan politik besar juga diberi keuntungan jadi tuan rumah padahal mereka masih bertanding? Disinilah Indonesia ikut terlibat secara emosional. Garuda Muda yang baru saja mengukir sejarah, kini bisa saja dihadapkan pada laga hidup mati di kandang lawan dengan cuaca gurun yang ekstrim dan tekanan psikologis yang tidak seimbang. Banyak fans di media sosial menilai ini sebagai bentuk ketidakadilan. Komentar pun membanjiri media. Akankah mereka mendengarkan suara protes dari Irak, UEFA, dan mungkin negara lain termasuk Indonesia? Atau mereka akan tetap memaksakan turnamen di Riyadh? Yang jelas, kalau FIFA tidak meninjau ulang keputusan ini, bukan hanya Indonesia yang dirugikan, tapi juga reputasi mereka sendiri sebagai lembaga pengatur sepak bola dunia. Kita tunggu, kawan, dan apapun keputusannya nanti, kita tetap berdiri bersama timnas Indonesia. Garuda tak takut terbang tinggi, bahkan di padang pasir sekalipun.